God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good, yes He is, all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good, yes He is. God is good all the time. Here we go. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. Yes, God is good all the time. That's right. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. Listen. We were sinners and so unworthy. Still for us He chose to die. He filled us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies, they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. Though I may not understand all the plans You have for me, my life is in Your hands, and through the eyes of faith I can clearly see that God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. He's so good. He's so good. God is good. He's so good. Help me out. All the Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Kita akan memulai acara kita pada malam hari ini. Pertama-tama kita meminta Kohar untuk membuka acara kita dengan doa.
Oke, thank you untuk host. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini kami boleh sama-sama mendengar satu seminar kecil tentang kesehatan. Tuhan tolong setiap kami untuk boleh semakin bijak dalam menjaga kehidupan kami, menjaga tubuh kami, karena tubuh hidup kami adalah berasal dari Engkau saja. Tuhan tolong setiap kami, teman-teman kami yang yang masih di kantor, yang akan pulang juga akan join. Tuhan berkati. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you, Pohar. Waktu selanjutnya kita serahkan langsung ke Dr. Jennifer Setiawan. Halo, Dok. Ya, oke. Waktu dan Halo. tempat kami serahkan ya. Iya. Ya, Oke. selamat malam semuanya. Sebelumnya Malam. saya ucapkan terima kasih kepada Haryono dan dari GWC yang sudah mengundang saya untuk mengisi mengenai bagaimana sih kita menjaga kesehatan kita, baik itu di masa pandemi maupun nanti setelah tidak pandemi ini. Oke, mungkin saya ada sedikit slide mungkin biar lebih jelas bagaimana sih kita menjaga tubuh kita untuk stay healthy. Oke, sebagai pendahuluan, kita tahu ternyata di dunia ini penyakit tidak menular itu masih menjadi penyebab kematian nomor 1 ya. Jadi bagaimana salah satunya adalah dengan gaya hidup yang bisa kita ubah, karena gaya hidup yang buruk itu menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya penyakit-penyakit tersebut. Oke, makanya kalau kita lihat di nomor 1 ternyata adalah penyakit jantung. Yang kedua adalah penyakit stroke, yang kita tahu sebenarnya banyak faktor gaya hidup yang berpengaruh dan bisa menyebabkan penyakit-penyakit tersebut. Apa sih sebenarnya healthy lifestyle atau gaya hidup sehat itu? Dari Badan Kesehatan Dunia, dari WHO itu, dikatakan bahwa healthy lifestyle adalah cara menjalani hidup untuk menurunkan risiko dari penyakit serius atau meninggal di usia yang muda. Memang tidak semua penyakit bisa dicegah, tapi sebagian besar itu dapat dicegah dengan menerapkan gaya hidup sehat ini. Nah, bagaimana sekarang pola hidup sehat? Sebenarnya dari Kemenkes sendiri atau dari Departemen Kesehatan Indonesia sendiri, kita sebut namanya kalau di Indonesia itu adalah balance ya, gizi seimbang ya, balance diet. Bagaimana sih balance diet itu? Gizi seimbang itu merupakan susunan asupan sehari-hari yang jumlah dan jenis zat gizinya itu sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dan di sini ada 4 hal penting yang terdapat dalam gizi seimbang ini. Yang pertama adalah konsumsi makanan yang beraneka ragam. Yang kedua, aktivitas fisik. Ketiga adalah menjaga berat badan. Dan keempat adalah perilaku hidup bersih. Nah, secara gampang nih, kita kan tahu zat gizi itu ada banyak macamnya. Kita umpamakan seperti mobil. Ya, kalau kita ada mobil, kalau mobil mau jalan, butuh namanya minyak ya, bensin ya. Bensin itu adalah sumber energi, sama seperti tubuh kita. Sumbernya dari mana? Dari karbohidrat sama lemak. Kemudian untuk bodi mobilnya sendiri, sebagai zat pembangun, itu adalah oleh protein. Sedangkan vitamin dan mineral itu adalah fungsinya menjaga tubuh agar dapat berfungsi dengan baik. Jadi kalau di mobil tuh ibarat olinya ya. Nah, gizi seimbang itu digambarkan dengan tumpeng gizi. Yang kalau kita lihat yang paling bawah tadi kan ada 4 pilar, yaitu hidup bersih, aktivitas fisik, memantau berat badan. Kemudian yang naik lagi ini adalah jenis-jenis yang tadi kan disuruh makannya beraneka ragam. Beraneka ragam itu maksudnya bagaimana? Yaitu terdiri tadi harus ada karbohidrat, protein, kemudian vitamin dan mineral serta lemak. Nah, karbohidrat itu porsinya ternyata yang paling bawah nih sebagai makanan pokok. Kita tahu kalau kita di Indonesia
harus ada yang makan nasi, atau bisa juga makan jagung, atau mungkin ubi ataupun singkong. Porsinya itu 3-4 porsi sehari. Nah, yang terbanyak kedua harus kita konsumsi adalah sayur dan buah. Jadi bukan daging, tapi sayur dan buah. Sayur itu harus dikonsumsi sebanyak 3-4 porsi per hari, sedangkan buah itu 2-3 porsi. Kemudian lanjut lagi ke atasnya, yaitu lauk. Lauk itu adalah sumber dari protein dan lemak. Misalnya daging, kemudian ikan, ya, susu. Dan jangan lupa kita harus minum air, yaitu harus mencukupi 8 gelas per hari. Karena air itu dibutuhkan untuk metabolisme tubuh kita. Nggak boleh sampai kita dehidrasi atau kekurangan cairan. Dan yang paling atas, puncaknya, artinya konsumsinya tidak boleh berlebihan, yaitu garam, gula, dan minyak. Nah, berapa sih pembatasannya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Gampangnya gimana sih makannya? Jadi kalau kita punya piring, piringnya itu dibagi menjadi 4 bagian. Setengahnya itu isinya sayur dan buah. Sisanya, 1/4-nya lagi adalah sumber makanan pokok, yaitu nasi ya. Kemudian 1/4-nya lagi adalah lauknya, baik itu daging, ikan, entah itu kacang-kacangan, tahu, tempe, itu 1/4-nya. Ini secara gampang. Tapi jumlahnya kembali lagi, masing-masing orang memiliki jumlah asupan kalori, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral masing-masing. Nggak bisa disamakan setiap orang. Tapi secara gampang untuk menjaga kesehatan kita, itu piringnya dibagi seperti ini. Nah, contoh bahan makanan pokok mungkin kita sudah tahu ya. Kalau di Indonesia mungkin nasi putih, nasi merah, roti gandum, oatmeal, kentang, bihun. Nah, tapi bagaimana yang bagus? Jadi karbohidrat sebenarnya ada 2 macam nih. Ada yang kompleks sama simpleks. Jadi kalau orang mikir, kenapa sih lebih bagus roti gandum dibandingkan roti putih atau roti biasa? Yaitu bedanya adalah kalau di roti gandum itu dia karbohidratnya kompleks, artinya dia begitu masuk ke dalam tubuh tidak langsung dicerna, jadi butuh waktu yang agak lama. Berbeda dengan karbohidrat simpleks atau yang sederhana. Karena apa? Dia banyak gula sederhana, contohnya kayak donat, minuman bersoda, termasuk dalam gula sederhana. Gula sederhana itu artinya apa? Glukosa, laktosa. Nah, itu jadi istilahnya masuk langsung serap, nggak pakai dicerna lebih panjang. Berbeda dengan yang rantainya lebih panjang ya, jadi mengandung pati kita sebutnya. Atau buah-buahan itu juga sebenarnya termasuk sumber ada karbohidratnya, tapi dia termasuknya bukan, kalau kita sebut nanti di sini dia bagiannya nanti ke buah-buahan. Lebih banyak mengandung serat. Jadi intinya semakin banyak serat di dalam makanan tersebut pasti lebih bagus buat tubuh kita. Kemudian lauk pauk ya untuk sumber proteinnya. Mungkin udah tahu bisa kita pilih baik itu protein hewani maupun nabati. Nah, sekarang pilihnya gimana? Kan banyak macam nih daging. Banyak macam juga ya mungkin sumber protein yang nabati. Yang sebaiknya dikonsumsi lebih banyak adalah yang di sebelah kiri nih, seperti kacang-kacangan, ikan, seafood, kemudian kita sebut sebagai daging putih, artinya tanpa kulit. Berbeda dengan ayam dengan kulit, karena kalau ayam dengan kulit masuknya dia udah harus dikurangin. Kenapa? Karena kulitnya mengandung banyak lemak. Makanya yang di sebelah kanan ini sebaiknya dikonsumsi tidak berlebihan. Jadi lemak, kemudian lemak ini ada beberapa jenis. Jadi ada lemak jenuh, ada disebut sebagai saturated fat, kemudian ada lemak trans, ini adalah lemak yang jahat juga. Kemudian yang baik adalah lemak unsaturated, yaitu lemak tidak jenuh. Lemak tidak jenuh biasanya terdapat di ikan, kemudian kacang-kacangan, kemudian alpukat, dan mungkin yang lagi ngetren sekarang adalah minyak olive oil. Nah, yang perlu kita batasin atau limited yaitu adalah lemak yang terdapat biasanya pada daging, daging merah, kemudian ada di mentega, kemudian mungkin dalam krim, dan yang harus benar-benar sangat kita hindari adalah lemak trans. Lemak trans ini biasanya juga
banyak di makanan-makanan yang digoreng. Karena minyak yang berkali-kali kita pakai untuk digoreng, itu dia akan menjadi lemak yang jahat. Nah, ini sama, mungkin ini contoh-contohnya. Dia ada lemak tadi trans, kemudian lemak jenuh, dan lemak tidak jenuh. Jadi yang perlu kita konsumsi baik untuk tubuh adalah lemak yang tidak jenuh, yang unsaturated. Contohnya apa? Minyak olive oil, canola, kemudian minyak wijen, alpukat, dan kacang-kacangan juga itu lebih banyak mengandung lemak yang tidak jenuh. Nah, sekarang untuk minyak sendiri, kita kan tahu tadi minyak itu posisinya adanya di puncak. Artinya konsumsinya itu tidak boleh berlebihan. Jadi harus dibatasin. Berapa banyak sih? Nah, dari Kemenkes itu udah kasih tahu nih kalau konsumsinya dibatasi kalau bisa kurang dari 5 sendok makan per hari. Ya, atau sekitar 72 gram per hari. Caranya gimana sih? Ya, Mak. Kalau kita masak dengan menggoreng, contohnya bikin ayam goreng atau ayam KFC ya, itu bayangkan saja itu minyaknya kan harus direndam. Jadi ayamnya harus direndam di minyak secara banyak supaya dia kriuk ya istilahnya gitu. Berarti minyak yang dipakai atau terserap ke dalam daging tersebut itu tentunya akan sangat banyak. Makanya kalau bisa kita memilih jenis pemasakan adalah yang direbus, kemudian dikukus atau dipanggang. Kemudian buah dan sayuran. Nah, ini penting karena dia merupakan sumber vitamin, mineral, dan serat. Jadi kalau yang warna-warni itu bagus untuk vitamin dan mineral. Jadi ini, dan yang terakhir adalah serat. Kenapa sih serat itu penting? Serat itu penting karena satu, memberikan rasa kenyang lebih lama. Yang kedua, memperlambat penyerapan glukosa sama lemak. Yang terakhir adalah memperlancar BAB. Nah, tapi ini nanti tergantung lagi jenis seratnya. Ada serat yang larut, serat tidak larut. Kalau serat larut itu lebih banyak pada buah-buahan. Sedangkan kalau yang serat tidak larut adalah pada sayur-sayuran. Makanya mesti tetap dikonsumsi. Nggak bisa kita makan sumber serat kita hanya buah aja atau dari sayur aja. Jadi harus kombinasi, tetap ada buah dan sayur-sayuran. Nah, berapa banyak yang dikonsumsi? Yaitu tadi 3 porsi sayur dan 2 porsi buah. Kira-kira semana sih 3 porsi sayur itu? 3 porsi sayur itu kira-kira 3 mangkok atau 3 gelas ya. 3 gelas sayuran tanpa kuah. Ya, kalau kita misalnya masak bayam kuah, ya airnya dibuang kira-kira 1 gelas. Itu 1 porsi. Sekitar 100 gram sekali makan. Karena kita butuhnya 250 kan tadi. Dan kalau 3 kali makan ya bisa dapat 300 gram. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalau buah, 2 porsi buah, kira-kira berapa banyak? Contohnya kalau jeruk itu bisa 1,5 sampai 2 buah. Atau 1 buah apel. Tapi tergantung lagi nanti besar buahnya seberapa. Kira-kira itu ukuran medium kalau buah ya. Nah, jadi gampangnya, jadi kalau kita makan 1 piring itu kira-kira seperti ini bentuknya. Jadi ada sayurnya separuh piring, kemudian ada nasinya seperempatnya, dan sisanya adalah protein, yaitu bisa dari sumber hewani maupun dari sumber nabati. Kemudian yang harus dibatasi lagi yaitu adalah gula dan garam. Gula itu berapa banyak sih yang perlu dikonsumsi? Ternyata cuma dikit loh gula itu, jadi harus dibatasin. Cuma 10% dari total energi. Kalau kita misalnya nih, kalau ini kan dihitung kurang dari 50 gram per hari. Tergantung juga kebutuhan kalori orang tersebut berapa. Kalau dia 2000, ya berarti kalau 10%-nya tinggal dihitung aja berapa. Kemudian jadi kalau ini kebutuhannya biasanya untuk yang orang dengan kebutuhan kalori 2000. 10%-nya kira-kira ya kurang dari 50 gram per hari atau 4 sendok makan per hari. Gula yang dimaksud sini adalah gula pasir dan gula-gula lainnya yaitu misalnya kita makan minum boba atau minum Starbucks atau minum cat time yaitu gulanya banyak. Jadi bisa dalam satu minuman mungkin bisa lebih dari 4 sendok. Jadi hati-hati dengan minuman-minuman tersebut. Kemudian garam. Nah, garam ini juga kita sering lupa. Kalau dalam masak,
garamnya suka kebanyakan, misalnya masak sop ya. Yang kita nggak sadar, kalau itu sadar, kita masak kita tahu, karena dibatasin ya. Ternyata satu hari kebutuhan garam kita tuh cuma dibatasin 1 sendok teh per hari. Dikit banget ya, bayangkan kalau kita masaknya 1 panci gitu ya. Itu garamnya berapa banyak yang kita tambahkan. Nah, hati-hati dengan penggunaan garam yang berlebihan, karena nanti berkaitan dengan peningkatan risiko hipertensi dan penyakit kardiovaskular. Oke, ini sebagai contoh. Misalnya, ya kita lihat, minum frappuccino. Frappuccino itu ternyata gulanya 48 gram. Tadi batasnya aja kan 50 gram. Jadi kalau kita minum satu minuman ini, tanpa minum yang lain dalam 1 hari, artinya itu udah pol batasnya. Bayangkan kalau kita sehari bisa minum lebih dari 2 gelas, atau mungkin kita minum-minum yang lain lagi, belum lagi tambahan gula di dalam masakan kita. Bagaimana dengan snack lain? Ternyata kalau misalnya minum Coca-Cola itu gulanya bisa 16,5 sendok ya, sendok teh kalau ini. Kalau berarti kalau sendok makan ya sekitar 8 sendok. Jadi udah kelebihan banget, sangat banyak sekali itu. Nah, kemudian untuk garam itu kalau di kemasan kita sebutnya sebagai natrium ya, atau sodium kalau bahasa Inggrisnya. Ya, jadi natrium itu terdapat di mana aja? Nomor 1 di garam dapur. Kemudian yang kita nggak sadari lagi adalah di saus-sausan. Misalnya kecap asin, saus teriyaki, saus tiram ya. Kemudian misalnya penyedap, nah itu juga termasuk tinggi natrium. Kemudian apalagi? Kemudian makanan kaleng, kemudian makanan kemasan yang diawetkan ya. Kemudian snack. Nah, ini salah satu contoh, misalnya saya kasih contoh nih Indomie. Coba kita lihat Indomie kari ayam. Kalau dilihat ternyata satu bungkus natriumnya 1260 mg. Tadi kebutuhan kita sebenarnya hanya 2400 mg per hari. Artinya kalau kita makan Indomie 2 bungkus, nah sudah 2400 lebih. Ya, jadi udah kelebihan. Ya, jadi hati-hati kita tetap kalau beli makanan instan harus dilihat dulu label nutrisinya. Nah, sekarang tipsnya gimana caranya supaya kita bisa konsumsi bahan makanan tersebut tidak berlebihan untuk garam, gula, dan minyak. Pilih bahan makanan yang segar, artinya ya kalau bisa masak sendiri, bukan kemasan, bukan makanan yang diawetkan. Kemudian baca label nutrisinya. Kemudian kita hindari makanan dan minuman dengan pemanis buatan. Kemudian mengurangi minyak dan santan, karena itu tadi termasuk sumber lemak. Kemudian batasi penggunaan bumbu penyedap. Oke, jadi kalau kita lihat ini, kita lihat karena nama kiri kalorinya sama-sama 1980 ya. Tapi manakah yang lebih sehat? Yang kanan apa yang kiri? Ini sekali makan doang loh, sebelah kiri ini. Nachos langsung 1900 sekali makan ya. Sedangkan ini kita kalau yang kanan ini full day eating 1900. Manakah yang lebih bergizi? Pastinya yang kanan. Yang kiri ya ini udah kebuang aja, isinya racun semua kalau kita bilang ya. Jadi nggak ada gunanya. Jadi lebih banyak yang kita sama-sama dengan kalori tersebut, tapi manfaatnya tentu lebih banyak yang di sebelah kanan daripada yang di sebelah kiri. Oke, selanjutnya adalah aktivitas fisik. Jadi selain diet, kita juga tetap harus ada kegiatan, yaitu aktivitas fisik. Apa sih aktivitas fisik? Adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot dan membutuhkan pengeluaran energi. Jadi harus ada energi yang dibakar ya. Makanya kalau baring-baringan itu ya nggak ada aktivitas ya, tidur-tiduran, goleh-goleran, kaum rebahan mungkin ya sekarang, ya itu nggak ada aktivitasnya sangat sedikit atau pembakaran energinya sangat sedikit. Karena apa? Untuk kesehatan aktivitas fisik itu banyak berbagai manfaat, ada yang manfaatnya jangka pendek, ada manfaat jangka panjang. Ya, jadi ini beberapa manfaat aktivitas fisik untuk tubuh kita. Nah, sekarang berapa banyak nih aktivitas fisik yang dianjurkan? Berapa lama sih? Untuk orang dewasa sehat, dari rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia ini, aktivitas fisik itu harus dilakukan secara reguler,
setidaknya tuh minimal 150 sampai 300 menit aktivitas fisik yang sifatnya aerobik. Bukan yang aerobik di sini bukan senam aerobik ya, tapi adalah kegiatan aktivitas yang meningkatkan laju denyut nadi kita gitu. Dengan intensitasnya adalah sedang. Atau bisa juga kita 75 sampai 150 menit aktivitasnya yang intensitasnya berat. Nah, untuk mendapatkan kesehatan tambahan itu bisa ditambahkan dengan latihan penguatan otot dengan intensitas sedang setidaknya 2 kali per minggu. Nah, contoh exercise yang aerobik sifatnya adalah berjalan, ya, jadi jalan cepat atau kita ngetrennya sekarang kita sebut brisk walking, ya. Kemudian running ya, jadi kalau lari, kemudian bersepeda, kemudian naik tangga mungkin ya, naik turun tangga itu juga termasuk kegiatan yang sifatnya aerobic exercise. Kemudian untuk penguatan otot ya itu nggak perlu harus angkat barbel, jadi kita bisa menggunakan juga beban tubuh kita sebagai untuk penguatan otot. Nah, bagaimana dengan tadi ada intensitasnya? Jadi setiap aktivitas fisik pasti ada levelnya ringan, sedang, sampai yang berat. Nah, bedanya gimana ya? Kalau misalnya kalau moderate itu atau sedang ya, paling enggak tuh kalau kita jalan itu kita masih bisa berbicara, tapi mungkin pelan-pelan ya, istilahnya nggak sampai terbata-bata. Kalau kita udah berat itu udah nggak bisa ngomong, artinya di samping orang udah manggil mau jawab aja udah susah, itu udah berat ya. Nah, jadi itu bisa kita bandingkan gitu. Tapi sebenarnya memang ada ukuran yang lebih pasti lagi, yaitu dengan mengukur denyut nadi. Makanya kalau kita olahraga sering kita lihat orang pakai jam tangan ya, mungkin udah canggih sekarang, itu bisa kelihatan di situ, bisa kita tentukan mana yang termasuk intensitas ringan, sedang, dan berat. Nah, jadi ini kenapa dikasih tahu kalau kita harus 150 sampai 300 menit. Jadi kalau kita sedentary life ya, jadi kalau duduk-duduk aja gitu ya, nggak ada manfaatnya buat kesehatan kita. Tapi kalau kita olahraga, kita ada exercise ya, yang baik itu adalah 150 sampai 300. Kenapa lebih dari 300 ini tidak begitu dianjurkan? Karena walaupun manfaatnya lebih, tapi ada resiko ya. Itu. Ini hanya dianjurkan untuk kita yang sudah terlatih atau mungkin atlet. Gitu. Nah, yang harus kita kurangin adalah sedentary behavior. Ya, jadi menghabiskan waktu hanya dengan duduk atau berbaring, jadi pengeluaran energinya itu rendah banget di luar waktu tidur. Kemudian, kenapa sih itu jelek? Karena dia bisa meningkatkan risiko obesitas, penyakit jantung, kanker, dan diabetes. Nah, caranya kalau kita yang tadinya nggak pernah olahraga, tidur-tiduran gimana sih? Jadi kita harus ganti nih kegiatan kita yang tadinya hanya goler-goler aja dengan aktivitas fisik dengan intensitas apapun ya. Contohnya cuma jalan, ya naik tangga di rumah mungkin ya, atau di kantor itu sudah termasuk dalam aktivitas fisik. Nah, jadi misalnya nih kalau di rumah nyapu-nyapu ya, kemudian misalnya belanja ya, kemudian bersih-bersih rumah itu sudah termasuk dalam aktivitas ya. Tapi tidak bisa disebut sebagai exercise ya, tapi itu adalah aktivitas fisik. Jadi intinya melakukan aktivitas apa saja lebih baik daripada kita sama sekali tidak melakukan apapun. Oke, tadi yang ketiga adalah menjaga berat badan ya. Berat badan kita mungkin kita udah sering lihat ya di sosial media. Gimana sih cara mengukur berat badan indeks massa tubuh ya, itu dengan berat badan dibagi tinggi badan dibagi kuadrat. Jadi yang kita anjurkan adalah kalau bisa kita indeks massa tubuhnya di posisi normal, yaitu 18 sampai 22,9. Kalau di atas itu, nah artinya dia udah overweight. Dan jangan sampai kita obes. Nah, ini yang bahaya. Nah, kenapa sih obesitas itu berbahaya? Ya ini, akibatnya banyak. Karena dia merupakan faktor risiko terjadinya penyakit diabetes, kemudian dislipidemia atau kolesterol tinggi ya, kalau disebutnya di awam, kemudian hipertensi, kemudian penyakit liver, dan sebagainya. Jadi banyak banget yang bisa diakibatkan akibat obesitas atau kelebihan lemak tubuh. Dan yang terakhir adalah harus cukup tidur. Minimal 7-9 jam. Karena ternyata kalau kita kurang tidur, itu dapat menyebabkan berbagai hal,
Entah itu kita jadi pusing, jadi berkendaranya nggak konsentrasi, bisa juga menyebabkan ketidakseimbangan hormon, kemudian bisa meningkatkan appetite, nafsu makannya bisa meningkat. Jadi makanya kita sering dengar orang kalau sering begadang jadi gendut. Nah, jadi kalau begadang seringkali itu hormonalnya kadang tidak stabil sehingga meningkatkan hormon lapar. Kita punya hormon lapar, punya hormon kenyang ya. Jadi kalau hormon lapar yang meningkat ya jadinya kita pengen makan terus. Kemudian meningkatkan inflamasi yaitu peradangan. Kita tahu kalau inflamasi meningkat, tubuh kita penuh dengan sel radang. Sel radang ini jahat ya, jadi bisa menyebabkan penyakit kronis yang lain. Kemudian bisa menyebabkan stres dan yang terakhir pastinya meningkatkan berat badan karena tadi hormon lapar yang meningkat, nafsu makan meningkat akan menjadi banyak kelebihan berat badan. Oke, ini yang terakhir adalah memulai gaya hidup. Mungkin kita terdengar sederhana, tapi faktanya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jadi yang penting adalah bagaimana kita, seberapa besar keinginan kita untuk mengubah hidup kita. Jadi change your habit, change your life. Nah, terima kasih. Oke, thank you, Dok. Jadi saya juga mengundang teman-teman yang mau bertanya boleh langsung atau boleh diketik melalui chat. Tadi sudah ada 2 yang WA ya, tapi saya duluan mau tanya, Dok. Gini, saya tadi lihat perhitungan semua kalori, vitamin semua masuk. Kok saya pribadi kok melihat itu ribet ya? Maksudnya kita ini ada yang langsung WA nih. Jadi kalau kita mau masuk ke mall, mau belanja ke bulan, kita pakai kalkulator hitung dong. Kita cek, kita hitung supaya kita bisa sesuaikan kan. Apakah sampai begitukah begitu? Oke, makanya saya bilang tadi kan, banyak orang bilang, ya, makanya kan tadi, memang diucapkan tuh kayaknya gampang aja ya, tapi kalau dilakukan nanti pada prakteknya sulit. Untuk mengubah gaya hidup, nggak bisa 1-2 hari. Atau sebulan, 2 bulan pun belum tentu bisa. Jadi makanya tadi saya bilang, waktu di terakhir adalah kita harus mengubah kebiasaan kita. Paling awal, cara kita adalah tadi, piring makan tadi. Secara gampang ya, piring makan tadi itu adalah cara yang sangat mudah. 1 piring dibagi 4 bagian, yaitu sebelah kanannya adalah buah dan sayur, kemudian 1/4-nya lagi adalah untuk karbohidrat atau untuk makanan pokok kita, sisanya adalah lauk. Nah, untuk gimana kalau kita belanja ke supermarket, ya, kalau kita belanja ke supermarket, yang kita pengen beli pada saat itu yang perlu kita perhatikan terutama adalah kandungan nutrisi yang ada di makanan kemasan. Ya, tadi kan makanya, karena makanan kemasan adalah salah satu yang harus kita hindari. Makanya kita perlu melihat label nutrisinya. Berbeda dengan kalau kita ke pasar, belinya belanja buah, belanja sayur, kan nggak ada label nutrisinya. Gitu. Itu adalah cara yang mudah. Jadi, nggak usah mikirin, jadi ini ribet banget sih hitungin ginian gitu ya. Nomor 1, makanya tadi saya bilang, jumlah kebutuhan kita, tiap orang beda-beda. Ya, kalau kita hanya untuk menjaga hidup sehat, bukan untuk ngurusin berat badan ya, nanti berbeda lagi. Kalau kita mau ngurusin badan, ya untuk menurunkan berat badan, kita perlu perhitungan tentunya. Karena yang masuk sama yang keluar ya nggak bisa. Kalau yang keluar harus lebih banyak kan istilahnya, jadi yang masuk nggak boleh kelebihan. Makanya kita sebut sebagai defisit kalori. Kalorinya kita defisitkan atau kita kurangi. Nah, tapi kalau kita hanya menjaga untuk supaya kita hidup sehat, yang perlu diperhatikan yaitu tadi, makanan kemasan. Tadi kan yang ada label-labelnya adalah makanan kemasan. Kalau makanan di pasar, tempe, nggak ada tulisannya. Ya, gitu. Berarti kalau di supermarket, di mall, kita melihat kandungannya apa, semuanya apa. Yang di pasar, ya beli sesuai dengan kebutuhan kita makan, karena itu sayur, buah yang kita dapatkan gitu ya, Dok ya? Iya, jadi intinya apa yang udah ada di kita, ya maksudnya yang alami ya, yang alami itu ya yang bagus untuk tubuh kita. Berbeda nanti kalau misalnya ya tadi makan mie instan tuh kan termasuknya bukan kebutuhan utama, nggak ada tadi di piring makan tuh tulisannya mie instan ya.
gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kemudian biskuit misalnya, biskuit itu kan juga nggak termasuk dalam tadi tumpeng gizi tadi, nggak ada kan biskuit. Nah, perlu kita lihat label nutrisinya. Kenapa? Karena di situ ada kandungan gulanya, kemudian ada natriumnya, mungkin kandungan lemaknya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi nggak bisa kita cuma lihat, maksudnya kita mikir, susah lah semua perlu dilihatin. Jangan mikirnya gitu. Justru yang kita lihat itu untuk label nutrisi, untuk makanan-makanan kemasan. Oke, nah saya mau tanya lagi soal Starbucks. Berhubungan paling doyan. Oke. Tadi juga saya ada lihat slide-nya dokter bahwa tidak boleh minum kopi sebelum tidur. Ada ya? Oh iya, tuh. Ya Tidak kalau boleh kita kopi sebelum tidur. Berarti sebelum minum tidurnya sebelumnya boleh gitu. Oh ya, jadi kan kopi, ya kan kita tahu bahwa kalau kita tadi kan tujuannya adalah supaya kita tidurnya lebih dalam. Sedangkan kopi itu adalah sifatnya mempercepat denyut jantung kita sehingga kita lebih terjaga ya, jadi lebih bangun terus ya. Kalau kayak gitu, kapan tidur ya? Ya nggak bisa tidur malah ya. Makanya minumnya jangan mendekati waktu tidur. Oke, kalau begitu saya ngomong kembali soal tentang kopi Starbucks, whatever mau merek apa ya. Berarti kopi itu kalau misalnya dikatakan gulanya sudah maksimal di sana. Berarti kalau kita sudah minum kopi Starbucks atau apapun itu, berarti kita tidak boleh lagi minum ada kandungan gula dengan minuman-minuman selanjutnya begitu ya? Ya. Padahal kita habis minum Starbucks, kita bisa minum yang lain, kita bisa minum yang ada gulanya, dan makanan nasi juga ada gulanya juga kan berarti kan? Nah, berbeda dengan nasi. Jadi kalau nasi, buah ya, itu kan mengandung gula. Tapi gulanya adalah gula alami. Yang kita hindari adalah gula buatan. Oke. Nah, kalau begitu yang dijual sekarang yang gula, ya ada yang mengatakan kalau diabetes itu lebih baik mengkonsumsi gula. Aduh, saya lupa namanya. Bukan gula pasir begitu, dia gula-gula. Gula tropicana, gula diabetasol, stevia. Bermanfaat nggak begitu? Oke, itu adalah gula pengganti. Ya, itu adalah gula pengganti. Jadi pada orang diabetes, ya, yang kita kurangi adalah asupan supaya menjaga kontrol gula darah, pastinya asupan gula ya, supaya gulanya nggak tinggi. Salah satu caranya adalah mengganti gula. Jadi kalau misalnya dia pengen minum teh manis, daripada gula pasir, ya lebih baik dia pakai gula diabetasol misalnya ya, atau gula stevia atau tropicana slim. Karena dia sama-sama manis, tapi dia 0 kalorinya. Gitu. Tapi seberapa banyak yang boleh dikonsumsi? Nah, sampai sekarang menurut studi memang batas ambang untuk dapat menyebabkan kanker atau penyakit lainnya itu masih belum jelas, tapi tetap dianjurkan untuk tidak dikonsumsi secara berlebihan. Tetap aja itu masuk ke dalam asupan gula, jadi tetap dibatasi. Dia hanya sebagai substitusi, gitu. Oke, ngerti. Nah, tadi kembali ke slide yang pertama. Penyakit tidak menular sebagai salah satu kematian tertinggi, masih kematian tertinggi ya. Iya. Nah, biasanya ya kalau ditemukan begitu, penyebabnya paling banyak itu apa? Penyebab untuk penyakit yang mana? Yang tidak menular itu. Kalau kematian dari penyakit tidak menular itu. Oke, ya paling sering adalah faktor resikonya adalah gaya hidup yang buruk pastinya. Gitu. Jadi faktor resiko penyakit itu sangat banyak. Ada faktor yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Apa yang tidak bisa dimodifikasi? Ya contohnya misalnya genetik, ya itu nggak bisa kita modifikasi. Tapi yang bisa dimodifikasi adalah gaya hidup. Nah, itulah yang bisa kita ubah. Jadi, bisa kita ubah sehingga kita bisa menjadikan itu sebagai preventif untuk penyakit tersebut. Oke, good. Nah, sekarang ada yang mau bertanya kan? Persilakan kepada Evan dari Jakarta. Silakan. Dibuka. Ya, malam, Dok.
Ya, Malam, selamat Dok. malam. Ya, saya mau nanya berkaitan dengan diabetes tadi. Buah juga manis ya. Manisnya dari si buah itu. Apakah diabetes penderita kalau nasi emang penderita diabetes memang menghindari gitu. Tapi kalau kayak buah labu kuning kan manis, apel manis gitu-gitu, apakah boleh dikonsumsi sama ya penderita diabetes? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi gini, kalau pada penderita diabetes, ya penderita diabetes dianjurkan mengkonsumsi buah juga, karena termasuk ke dalam sumber serat. Karena tadi serat berfungsi untuk menghambat penyerapan gula. Tadi kan ada salah satu manfaatnya ya. Tapi buah yang mana yang perlu atau boleh dikonsumsi dan mana yang perlu dihindari. Nah, itu tergantung dari yang namanya indeks glikemik. Ya, indeks glikemik adalah ukuran seberapa cepat makanan tersebut bisa meningkatkan kadar gula darah kita. Jadi kalau orang diabetes, misalnya kalau mau makan ya, makan buah, itu dipilih buah yang tidak manis dan banyak airnya, serta tidak kematangan ya. Jadi matangnya itu nggak boleh terlalu matang. Kenapa? Karena faktor tersebut akan meningkatkan indeks glikemik. Gitu. Jadi kalau pilih buah, contoh mau makan apel, kemudian tadi dibandingkan sama buah labu ya. Kenapa kalau di itu boleh makan buah labu? Karena pastinya indeks glikemik kalau buah labu, itu rendah dibandingkan kalau makan durian atau mangga atau rambutan. Ya karena itu sifatnya manis. Ya. Tipsnya itu untuk orang diabetes, daripada pening, dok boleh makan buah yang mana? Ya pilih yang itu, banyak air, nomor 1, labu banyak air ya, apel banyak air juga. Gitu. Kemudian tidak terlalu manis ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak terlalu matang. Jadi kalau misalnya pisang, boleh nggak? Pisang sebenarnya tidak terlalu banyak air, tapi masih bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes asalkan jangan pilih pisang yang udah terlalu matang, gitu. Jadi masih boleh ngemil pisang rebus, itu boleh untuk penderita diabetes. Jadi untuk penderita diabetes tuh pemilihan makannya lain lagi ya. Banyak faktor yang harus kita kasih tahu gitu. Oke. Nah, saya mau soal itu loh dok, soal kan kita sekarang di masa ini gitu ya. Kan semuanya kan WFH ya. Oke. Nah, WFH dan WFH itu mengakibatkan kita duduk terlalu lama, tidak bergerak. Contoh kalau untuk kota-kota besar seperti Jakarta, ini dia harus berangkat pagi-pagi, naik MRT segala macam, bergerak sampai kantor, bla bla bla, pos makan siang, nah kan bergerak terus. Dan itu tiap regulasinya tiap hari. Tapi kalau WFH kan di rumah, bangun pagi, jangan-jangan dia hanya tukar baju, tempat tidur langsung online, begitu kan? Itu kan juga membuat kegemukan itu kan makin. Nah, contoh seperti yang jauh-jauh aja, saya pribadi juga kelihatan langsung nampak begitu. Nah, jadi itu kan, wah, yang saya tahu kan sudah naik, sudah gampang naik, susah turun begitu dok. Ya. Naik ya, wah gampang ya. Oke, kalau berat badan emang naik itu lebih gampang daripada nurunin ya. Kalau enggak pasti banyak nih yang udah bisa turunin berat badan saat WFH. Ternyata malah WFH malah banyak yang makin obesitas ya, banyak yang konsultasi malahan. Oke, jadi gini, di era pandemi justru kita untuk meningkatkan imunitas kita salah satunya juga dengan aktivitas fisik. Jadi tadi kan kita udah lihat juga di slide ada health benefit dari aktivitas fisik. Nah, gimana caranya pada saat WFH? Tadi saya udah bilang aktivitas fisik apapun lebih baik daripada tidak melakukan hal apapun sama sekali. Contoh misalnya di rumah, kita aja bisa kan setel YouTube. Setel YouTube tuh banyak banget olahraga di situ. Bisa kita ikutin dari rumah. Kalau memang ada niat, semua bisa dilakukan. Gitu. Ya, jadi nggak bisa. Misalnya kalau misalnya keluar misalnya naik sepeda, tapi tetap harus dengan bermasker ya tentunya. Itu juga masih bisa dilakukan, atau jalan di dalam rumah
Nah, itu juga termasuk dalam aktivitas fisik. Oke. Memang dan kalau begitu nah ini asupan makanan, gizi segala macam kan berarti menentukan aktivitas apa yang akan kita lakukan sepanjang hari. Apakah bisa saya katakan begini, saya nggak perlu makanannya secara karbohidrat segala macam saya kurangi karena aktivitas saya tidak begitu banyak. Apakah boleh begitu? Dibandingkan kalau saya normal, ya saya makan banyak nasi. Boleh nggak begitu? Cara pikirnya begitu, gimana dok? Nah, itu adalah salah satu pola pikir yang salah. Ya, jadi nggak bisa kayak gitu. Jadi intinya gini, makan sedikit. Makanya saya selalu bilang, mau diet, makan sedikit nih dok, tapi nggak mau olahraga. Bisa kurus nggak? Nggak bakal kurus. Ya. Kenapa? Karena prinsip dalam diet itu, nutrisi kita mesti seimbang, mesti tercukupi sesuai dengan kebutuhan kita, namun kita kurangin sedikit dari kebutuhan tersebut. Karena apa? Tubuh kita kan mau tetap berfungsi normal. Tubuh kita, jantung kita, otak kita, liver kita, semua juga butuh energi. Sel kita butuh energi, butuh kita asup. Jadi nggak boleh kita makan sedikit. Kalau kita makan jauh di bawah kebutuhan kita, apa akibatnya? Fungsi tubuh kita akan menurunkan fungsinya. Tujuannya istilahnya, saya mau ngirit. Ngirit apa? Ngirit bensin istilahnya. Orang yang asup sedikit kok, ya udah kerjanya lelet-lelet aja. Nah kalau kayak gitu malah menimbulkan masalah baru. Nah itu yang kita nggak mau. Gitu. Jadi metabolisme basal atau metabolisme dasar kita itu tetap harus terpenuhi. Oke. Ada teman-teman yang mau bertanya, boleh silakan. Gue mau nanya lagi. Jadi kalau kayak contohnya kita yang obes nih, yang overweight atau yang obes, apakah itu juga tetap harus mengkonsumsi gula dan garam untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan porsi dikit itu? Apakah itu tetap harus ada masuk ke tubuh? Oke, ini maksudnya jadi pada kondisi overweight atau obesitas, Ya. apakah tetap harus mengkonsumsi garam, gula tadi ya? Ya. Oke, jadi tetap. Jadi kan di situ dalam gizi seimbang tadi paling pucuk tetap ada porsi gula, porsi garam, dan porsi minyak. Itu tetap kita konsumsi, cuma jumlahnya dibatasi. Dalam orang diet itu tetap begitu, tetap ada. Jadi nggak ada. Makanya dulu ada diet yang ngetren ya, diet mayo, nggak boleh makan garam sama sekali. Ya, mungkin pernah dengar diet mayonya, entah sumbernya dari mana, karena mayo yang asli tidak seperti itu. Jadi tubuh kita tetap membutuhkan namanya garam. Karena apa? Garam itu mengandung natrium. Ya, natrium itu dibutuhkan buat tubuh kita. Jadi tetap harus ada dikonsumsi, tapi jumlahnya dibatasi. Gitu. Oke. Jadi jujur dok, kalau begitu kita jadi takut dong kalau mau minum Starbucks dok. Ya boleh, yang penting nggak kelebihan kan? Iya sih, tapi kan betul karena ya sebenarnya gini loh, saya pribadi juga mendengar bukan hanya Starbucks sih, salah satunya adalah makanan anak muda, boba. Iya. Manisnya sangat manis sekali kan. Iya. Nah itu juga melebihi daripada cakupan harian kebutuhan tubuh kita kan. Dan Benar. itu anak sangat suka. Dan itu juga bisa mengakibatkan obesitas juga begitu kan. Iya. Jadi makanan-makanan tren, minuman tren zaman now itu ya, rasanya enak ya, makanya dibeli terus ya. Tapi kita pikirin lagi, kalau kita mengkonsumsi itu ada nggak manfaatnya buat tubuh kita? Yang paling penting setiap kita mau konsumsi makanan tersebut, sebenarnya ini worth it nggak ya buat tubuh saya? Ada nggak ya gizinya buat saya?
isinya cuma gula aja, yang lain-lain nggak ada, ya buat apa? Gitu. Jadi bisa dikonsumsi, tapi hati-hati, jangan setiap hari. Oke. Wow. Ini kalau apa namanya, kalau semua orang menyadari akan seperti ini, kan? Jadi ya pola hidup saya itu bisa menular begitu ya. Sedangkan kita lihat sekarang justru minuman zaman now, makanan zaman now yang banyak diantri, orang pada antri ya. McD baru antri begitu panjang begitu kan, itu kan karena zaman now juga yang wow. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya, boleh silakan langsung bertanya kepada dokter. Oke, Evan ada pertanyaan lagi? Ada 3 lagi. itu khas mau nanya tuh. Mengacung tangan, silakan dari rumahnya nih. Oke, silakan. Selamat malam, Dok. Ya, selamat malam. Ini saya mau nanya. Saya kan olahraga. Nah, porsi makan saya tuh yang biasa, saya rasa kurang gitu, udah kurang cukup. Jadi kalau saya tambahin lagi, bermasalah nggak, Dok? Oke. Untuk mengetahui berapa kebutuhan kita sehari, itu kita mesti cek dulu nih. Coba aja, kalau sekarang gampang ada kalkulator ya. Kalkulator itu ada juga di Google, tinggal dicari ya. Kalau gampangnya tuh TDEE kalkulator ya. Itu buka aja, kamu bisa masukin berapa usia kamu, kemudian tinggi badan kamu, berat badan kamu. Kalau kamu punya data lemak, kamu bisa hitung di situ. Berapa jumlah kebutuhan per hari kamu. Nah, sekarang tujuan kamu olahraga, apa dulu nih? Kamu mau menurunkan berat badan, atau kamu mau meningkatkan massa otot, atau hanya untuk maintenance aja. Nah, itu nanti kebutuhan porsinya untuk karbohidrat, protein, lemaknya, itu tergantung dari goal kamu apa. Gitu. Oke, Dok. Thank you, Dok. Kalau ini ya, saya ambil contoh. Seperti misalnya saudara Hans ini dia olahraganya sudah ada beresiko ya, Muay Thai begitu ya. Kan bukan olahraga yang biasa lagi ya. Jadi apakah konsumsi makanannya juga harus disesuaikan atau biasa? Kan ada orang selalu mengatakan habis olahraga lapar. Ada yang mengatakan, beberapa teman saya ya, sebelum olahraga itu harus makan begitu. Kan pengaruh nggak, Dok, sebenarnya? Oke. Kembali lagi kalau kita namanya Muay Thai ya. Kalau Muay Thai itu tergantung intensitasnya apa termasuknya. Apakah dia olahraga yang termasuknya sedang, intensitas sedang, atau berat. Nah, tapi kalau Muay Thai ini kan sebenarnya banyak penggunaan otot ya. Kemudian juga ya bisa cedera ya, resikonya ya. Ada satu hal penting yang perlu dikonsumsi, mungkin habis olahraga harus meminum yang namanya antioksidan. Ya, karena pada saat olahraga kita tuh menghasilkan namanya prooksidan. Mungkin bisa ditambahkan minum jus ya, gitu. Jadi kalau sebelum makan terus kemudian langsung olahraga itu justru nggak boleh ya. Jadi makan dulu terus olahraga itu nggak boleh ya, karena lambung kita belum siap, orang kita masih tujuannya adalah baru mau diabsorpsi atau diserap, kok kita udah pakai lagi. Jangan dulu, paling nggak harus diberi jarak 2-3 jam setelah makan baru olahraga. Jadi kembali lagi, semua kebutuhan itu personalized. Tiap orang berbeda. Tergantung kamu tujuannya apa, aktivitas fisik kamu bagaimana. Jadi akan kebutuhannya berbeda, edukasi yang diberikan pun akan berbeda. Jadi kalau misalnya ini seperti saya dulu pernah ya, ketika nge-gym gitu minum protein, ada BCAA ya, kan BCAA ada protein apa, ada yang sampai pokoknya mengerikan gitu. Itu sebenarnya katanya beberapa orang, tapi saya udah stop, katanya bisa merusak ginjal karena terlalu banyak protein dan lain sebagainya. Jadi
Tapi ada yang bilang itu untuk meningkatkan massa otot, begitu kan? Kita mau bodybuilding, jadi harus meningkatkan massa otot. Nah, jadi sebenarnya penggunaannya itu gimana? Sebagusnya begitu. Oke, ini penggunaan mengenai BCAA ya, atau whey protein. Mungkin banyak dijual sebagai whey protein ya. Oke, kalau misalnya kita mengkonsumsi protein, pertama yang kita mesti tahu adalah berapa kebutuhan protein kita per hari. Mesti kita tahu dulu ya. Tetap aja semua yang zat gizi itu kan pasti juga akan membebankan ke ginjal. Nggak cuma protein ya. Vitamin mineral juga akan diekspresikan melalui ginjal. Jadi jumlahnya harus disesuaikan. Nah, kalau dibilang minum whey protein bisa merusak fungsi ginjal, ya enggak juga. Berapa yang dikonsumsi? Itu kita harus tahu dulu. Jadi tetap ada batasannya. Oke, ada batasan. Oke, Evan tadi mau bertanya apa lagi? Ya ini. Jadi saya mau nanya, batas jam istirahat kita harus mengistirahatkan tubuh dari asupan makanan itu jam berapa ya? Maksimalnya. Contohnya nih, gua dulu gym ini. Habis gym, aku gym tuh dari jam 6 sampai jam 8-an gitu. Nah, habis jam 8-an, habis gym, mandi, habis itu lapar gitu. Nah, jam 9-an gua makan gitu. Nah, jadi habis makan jam 10. Tidur. Ya, pulang nyampe rumah terus beres-beres tidur gitu. Oke, jadi waktu tidur yang berapa lama yang perlu kita jarakin nih. Jadi kalau bisa itu tidur dijarakkan setelah makan itu 3 sampai 4 jam. Ya, karena pengosongan lambung kita itu sekitar 4 jam baru lambung kita bisa kosong. Gitu. Kalau kita habis makan langsung tidur, nah akibatnya apa? Seringkali orang bilang jadi sakit mah atau tenggorokannya nggak enak, dadanya berdebar-debar saat malam. Karena apa? Itu masih ada di lambung sehingga asam lambung kita tuh akan naik. Karena pada saat ada makanan, asam lambung kita akan keluar. Jadi paling nggak harus jarakin 3-4 jam. Tuh, Evan jangan asik makan. Oke, ini ada pertanyaan dari chat ini, dari saudara Prinsen. Dari Jakarta. Dok, apakah semua kacang-kacangan bagus? Terus benar tidak kalau makan kacang malah jadi jerawatan? Ini yang tanya ini semua cowok deh ini. Silakan dok. Oke, jenis kacang-kacangan itu berbagai jenis ya, gitu. Intinya kacang itu kan termasuk dalam sumber protein yang nabati, baik dikonsumsi sebenarnya, tapi jumlahnya nggak boleh kelebihan. Nomor 1 ya, tetap sesuaikan dengan kebutuhan protein. Kemudian kacang yang mana yang nggak bagus? Nah ini tergantung lagi ya. Kacang itu banyak dijual di pasaran dalam bentuk kemasan. Pada saat sudah menjadi kemasan, banyak berbagai bahan yang ditambahkan. Salah satunya adalah penyedap, alias natrium. Jadi kalau bisa beli kacang yang unsalted atau tidak diasinkan. Contoh yang mau biji matahari ya, atau kuaci ya. Ada yang asin, ada yang enggak kan? Nah, yang asin itu yang bahaya. Gitu. Jadi kalau yang tidak diasinkan masih bisa dikonsumsi. Apakah itu bisa menyebabkan jerawat nggak dok? Kalau kita bilang mitos lah ya begitu. Jadi respon tiap orang itu berbeda-beda. Ada orang yang bilang, yang terbukti itu adalah makanan dari produk susu. Memang ada orang yang berespon jadi menyebabkan jerawat. Jadi itu tergantung dari masing-masing orang. Makanya ada orang kok ada yang alergi ya, alergi kacang misalnya. Sama juga seperti respon kok saya jadi jerawat. Tapi intinya jerawat itu timbul akibat nomor 1 sebenarnya adalah infeksi bakteri sebenarnya yang disebut sebagai akne. Jadi nomor 1 mesti cari tahu dulu itu benar jerawat akne atau bukan.
Jadi nggak harus juga makan kacang berarti ada jerawat gitu, bukan? Enggak. Nggak rumusnya. Ya sama seperti kenapa iya makan kuning telur jadi bisul. Enggak juga kan? Nah, itu sama seperti itu. Saya mau potong sedikit. Jadi kalau ada mengatakan banyak kuning telur bisa dari kolesterol, makan telur burung puyuh bisa kolesterol, itu gimana, Dok? Oke, jadi kolesterol itu memang banyak pada sumber yang hewani, ya. Salah satunya memang kuning telur, ya. Kemudian telur puyuh itu juga tinggi kolesterol. Jadi bisa dikonsumsi hanya tapi jumlahnya nggak boleh kelebihan. Sama lagi, ya kalau kuning telur itu sehari paling nggak cukup 1 aja. Berbeda dengan putih telur. Makanya kalau kita lihat Aderai dibilang makan 20 butir telur, yang dia makan ya bukan kuningnya, yang dimakan adalah putihnya. Gitu. Nah, Hans kembali mau bertanya. Silakan Hans. Dok, saya mau nanya lagi nih. Iya. Boleh kan, Dok? Boleh. Jadi gini nih, Dok. Katanya kan memang kalau tidur itu harus 8 jam satu hari. Ya. Saya tidur 8 jam, Dok. Tapi dari jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Itu salah nggak, Dok? Oke, ya. Jadi waktu tidur itu juga berpengaruh. Kita ada yang namanya circadian rhythm atau irama circadian. Irama circadian tuh jadi sudah menentukan nih, kalau kita pagi itu harusnya melek, sampai siang, sampai sore nanti itu melek. Karena kita untuk bekerja. Maka hormonnya yang akan keluar itu sesuai. Ya, maka tadi kan saya bilang ada hormon lapar, kemudian hormon kenyang, hormon-hormon lain yang berpengaruh di dalam tubuh kita juga terpengaruh sama si irama sirkadian ini. Jadi kalau kamu memang tidurnya 8 jam, tapi dari subuh nih, yang harusnya hormon kamu itu pada saat itu pagi itu harusnya tuh ya kamu udah melek. Jadi hormon kamu akan kacau, istilahnya gitu. Tidak seimbang lagi. Maka itu juga akan berakibat buruk buat tubuh kamu. Jadi kalau bisa, memang tidur itu sesuai dengan irama sirkadian kita. Oke, makanya Hans jangan Thank you ya, Dok. Ya, Jadi- makanya kalau orang begadang kan makanya lebih cepat gemuk, ya, lebih cepat stres, itu akibatnya. Makanya kalau orang yang juga shift malam, kenapa juga lebih banyak masalah kesehatan dibandingkan orang yang shift pagi, ya itu karena pengaruhnya di situ. Oh, berarti dari stres bisa mengaruh dari sering begadang, pengaruhnya masuk ke stres juga ya, Dok ya? Ya, termasuk itu mempengaruhi keseimbangan hormon di dalam tubuh kita juga. Nah, kalau tidur siang, Dok. Anak-anak kan sering siang disuruh tidur. Nah, apalagi sekarang sudah WFH, siang ada kerjaan pagi, siang nggak ada kerjaan tidur. Itu membuat malam tidak bisa tidur. Itu kan kita alami sekarang. Gimana sudah? Dewasa berbeda dengan anak-anak. Ya, anak-anak memang membutuhkan waktu tidur lebih lama daripada orang dewasa. Makanya kalau kita lihat kenapa bayi tidur mulu ya, tidur melulu dia, karena memang kebutuhan tidurnya lebih tinggi dia daripada kita yang dewasa. Anak-anak kenapa suruh tidur siang? Ada tujuannya ya. Itu adalah supaya dia beristirahat, memorinya jadi lebih baik. Gitu, makanya dia suruh istirahat. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Vincent, Ibu Duryani dari Jakarta. Silakan, mumpung dokternya ada di sini. Oh, Hans, melulu nih Hans. Silakan Hans. Dok, boleh tanya lagi kan, Dok? Iya, boleh. Dok, ini katanya gula aren itu lebih bagus ya dibandingkan gula pasir, Dok. Katanya kalau gula aren tuh nggak bisa bikin diabetes. Itu benar nggak sih, Dok? Oke. Ya, ini banyak salah kaprah. Namanya aja gula. Isinya gula pastinya ya.
apa bedanya gula aren sama gula pasir ya gitu. Jadi perbedaannya kalorinya mungkin lebih rendah sedikit, kemudian indeks glikemiknya sedikit lebih rendah, tapi nggak berbeda jauh. Tapi bolehkah dia dikonsumsi? Dia sama-sama gula, dia termasuk yang harus dibatasi juga, termasuk dalam yang gula gitu. Oke, ini ada pertanyaan dok dari Vincent juga. Dok, kalau luka tidak boleh makan telur itu kenapa ya? Kata siapa? Nah, Vincent jawab nih. Ini kata UPH. Jadi itu berarti hanya mitos begitu ya? Hanya mitos, hanya ngomongan di luar-luar yang nggak ada dasar begitu ya? Ya, jadi kata siapa? Berarti boleh dok? Boleh. Untuk penyembuhan luka, kita membutuhkan protein salah satunya. Jadi, tetap harus mengkonsumsi sumber protein. Salah satunya adalah telur. Loh, kalau dia, saya nggak tahu ya, waktu kecil ada yang bilang kalau luka makan telur dia bisa keluar nanah gitu. Apakah itu salah satu sebabnya bisa begitu atau gimana dok? Enggak. Enggak ada ya? kaitannya. Ya, ini adalah salah kaprah. Sama seperti orang habis operasi usus buntu, nggak boleh makan telur, nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan amis-amis. Ya, itu salah kaprah. Lah, padahal itu sudah menjadi aturan tidak tertulis dalam masyarakat pada umumnya gitu loh. Habis operasi. Tapi itu mitos, ya. Kita habis operasi, kita ada luka, ya, luka bedah, ya, kita harus meningkatkan kan imunitas kita dan juga untuk mempercepat penyembuhan luka. Salah satunya adalah dengan konsumsi protein. Sumber protein dari mana? Ya dari telur, dari ikan, dari daging. Justru kalau kita nggak makan itu, lukanya nggak sembuh-sembuh, malah nanahan ya bisa. Oh, nah saya baru tahu dok. Oke. Ada pertanyaan Hans? Ada mau tanya lagi Hans? Udah, baru mau raise hand lagi tadi. Dok, silakan. Kan sempat ada ya dokter, dia bilang begini dok, kalau anak-anak sakit itu dikasih makan junk food nggak apa-apa, McD, KFC. Nah, itu boleh nggak sih dok? Dan ada juga yang bilang itu, oh kalau orang sakit tuh jangan kasih makan telur, jangan kasih makan ayam, katanya angin itu. Itu bener nggak? Mitos lah jelas ya, kalau habis supaya sembuh terus nggak, katanya itu angin ya. Jadi kalau orang habis sakit ya tetap harus namanya juga pemulihan, harus butuh nutrisi yang seimbang dan jangan lupa protein ya gitu. Protein pun salah satu hal yang terpenting ya dalam penyembuhan, masa penyembuhan atau pemulihan. Kemudian untuk anak-anak ya, anak-anak itu kebutuhan lemaknya tinggi ya, berbeda dengan dewasa. Kita kebutuhan lemak hanya sekitar 30%. Anak-anak itu bisa 40, bahkan kalau misalnya balita itu bisa di bawah 2 tahun ya, itu bisa di atas 40% ya. Tinggi memang kebutuhan lemaknya. Karena pada saat dia masa kecil itu dia masih butuh perkembangan untuk otak. Untuk otak itu dia butuh sumber lemak. Nah, lemak yang mana? Nah, itu yang harus dipilih nantinya. Nggak sembarangan juga, bukan berarti makan KFC ya, karena itu termasuknya junk food ya. Gitu. Kalau junk food tadi yang tinggi adalah lemak jahat atau lemak terang. Itu tetap harus dihindari. Pilihlah lemak yang baik. Jadi ya boleh dia malah makan daging, makan ayam ya, makan KFC tapi misalnya nggak pakai kulitnya. Kalau memang pengen makan KFC ya gitu. Oke. Nah dok, saya ingin bertanya satu yang lebih spesifik. Dok, cara meningkatkan sel T gimana dok? Makanan-makanan apa bisa meningkatkan sel T? Itu kan imun gitu ya, apalagi di zaman-zaman COVID begitu. Nah, gimana dok? Oh, untuk meningkatkan sel imun. Iya. Oke, jadi ya banyak macam. Kita nggak bisa sebutin satu nutrien atau zat gizi bagaimana meningkatkan sel imun tersebut. Tetap semuanya dibutuhkan. Jadi ya dalam satu studi ya itu udah kasih tahu. Jadi banyak nih yang mungkin orang
suruh minum suplemen ini, suplemen ini, suplemen ini. Mana yang lebih ampuh ya? Sebenarnya semua itu dibutuhkan sama si sel imun. Nggak bisa kita tertentu aja, tapi memang ada yang superior, lebih superior ya. Contohnya misalnya kalau sekarang kita disuruh konsumsi vitamin C, vitamin D, zinc, nah itu yang utama pada saat era pandemi ini. Oke. Nah, ini yang paling baru, Dok. Yang paling baru ini dikeluarkan oleh disetujui oleh BPOM, obat COVID-19 yang baru ini yang harganya cuma 7.000. Nah, kan saya dengar kan memang COVID kan nggak ada obat gitu, nggak ada obat yang bisa langsung cure sembuh. Nah, ini ditemukan nih, Dok, di Indonesia udah dijual gitu, dipasarkan. Jadi sebenarnya kok kayaknya ragu-ragu itu, kok sepertinya ini benar nggak ya gitu. Oke, ini kan kembali lagi ya. Sebenarnya ini pembahasan di luar ini ya. Tapi namanya kita dalam terapi tetap kembali lagi namanya ke evidence based medicine, EBM. Ya, semua yang kita kasih ke pasien, ke orang sakit harus ada bukti ilmiahnya. Kalau memang bukti ilmiahnya kuat, pasti bisa dipakai. Nah, tapi kembali lagi, apakah bukti ilmiah obat tersebut sudah bagus sih ya di dunia? Nah, itu ya kita mesti perlu baca lagi. Tapi kembali lagi, namanya juga kita pandemi, kita butuh sesuatu yang kira-kira bisa kita gunakan sebagai pengobatan, walaupun tidak bisa dijadikan sebagai guideline atau pedoman. Jadi sampai saat ini mungkin di evidence base-nya dia belum dijadikan sebagai guideline atau pedoman. Ya itu kan kembali lagi namanya juga itu adalah keputusan dari pemerintah. Ya itu berbeda ya kondisinya nanti dengan kalau misalnya kita anggapan dari. Nah, kalau masa COVID begini, berarti kan gini loh, saya mau katakan masa COVID begini kan vitamin, nutrisi, mineral itu apakah tetap sama atau mau kita doublekan? Ada orang begini, contoh saya ya, biasa saya 1 minggu ya vitamin C yang saya makan itu misalnya seminggu cuma 2 kali, 3 kali. Karena ketakutan akibat COVID, jadi saya langsung vitamin C setiap hari 1000 nih, 1000. Nah, gimana dok? Tetap ada ketakutan itu kan ada gitu ya karena COVID segala macam. Jadi vitamin C, vitamin B dan vitamin D itu yang saya sekarang masih terus konsumsi itu 3 begitu loh. Karena ketakutan itu. Jadi tanggapan dokter melihat ini sudah terlalu banyak atau bagaimana? Oke, vitamin D itu sudah disetujui ya dari pemerintah untuk dikonsumsi oleh kita ya dengan dosis 1000 sampai 5000 per hari ya. Dosis vitamin D. Jadi memang vitamin D, vitamin C, zinc itu termasuk ke dalam imunonutrien atau zat gizi yang dapat meningkatkan atau membantu meningkatkan imunitas kita. Nah, tapi berapa banyak yang dikonsumsi dan apakah kita butuh? Kembali lagi, makanan kita kira-kira udah cukup atau belum? Ya. Apakah kita sudah bisa memenuhi gizi seimbang? Vitamin C, angka kecukupan gizi untuk orang sehat itu sekitar 75 mg. Butuhnya cuma sedikit, ya. Kira-kira berapa banyak? Ya kira-kira 2 buah jeruk. Nah sekarang apakah kita bisa? Belum tentu kan sehari itu makan itu. Makanya kalau misalnya kita memang tidak bisa mencukupi hal tersebut, boleh disuplementasi. Nah, tapi jumlahnya kembali lagi sesuai yang dianjurkan. Gitu. Nah, untuk vitamin D, sebaiknya kita mengetahui dulu berapa kadar vitamin D di dalam tubuh kita. Tapi kita memang orang Indonesia ini sangat berisiko kekurangan vitamin D. Walaupun mataharinya terik, ternyata studi menunjukkan banyak orang kekurangan vitamin D. Sebelum mengkonsumsi suplemen dosis tinggi, sebaiknya mengetahui dulu kadar dalam tubuh kita. Kalau tadi yang dokter katakan normal 76 mg untuk
C. Kalau sakit kira-kira berapa? Di Lain kisaran. lagi. Tergantung sakitnya apa. Oh, Kan iya, iya. makanya beda-beda. Kalau mau lihat berapa kebutuhan, kita bisa lihat di Google yang namanya angka kecukupan gizi. Setiap usia, setiap jenis kelamin, nah itu lain lagi. Belum lagi ibu menyusui, ibu hamil, kebutuhannya akan berbeda. Gitu. Jadi kembali lagi, kondisi apa dia saat ini? Butuh berlebih, butuh ditambahkan atau tidak? Nah itu lain-lain. Oke, ngerti. Nah, Hans, silakan Hans. Dok, kan katanya itu masa pandemi Saya harus dok, mau tanya dok. Oh, sorry. Ibu Nuryani dari Jakarta dulu. Sorry, Han. Oke. Ya ini untuk anak-anak dok, apakah boleh mengkonsumsi telur setiap hari? Dan bagaimana untuk lansia? Terima kasih. Oke, silakan. Terima kasih, Bu Nur. Oke, telur itu merupakan salah satu sumber protein. Ya buat anak-anak, apakah boleh dikonsumsi setiap hari? Boleh. Apakah lansia boleh mengkonsumsi telur setiap hari? Boleh. Tergantung berapa jumlahnya yang dikonsumsi. Kembali lagi kondisi klinisnya. Kondisi tubuhnya pada saat ini apa? Apakah kondisinya sehat? Bagaimana dengan fungsi ginjalnya? Jadi banyak hal yang perlu dilihat. Tapi apakah boleh mengkonsumsi? Boleh. Berarti boleh tergantung dengan kondisi pribadinya itu. Kita Ya cek boleh, dulu. tapi jumlahnya tergantung kondisinya. Jumlahnya tergantung kondisinya gimana. Ya, bisa saja misalnya dia kan sumber protein itu macam-macam. Nah, sekarang mau adanya nih di rumah misalnya cuma telur. Ya, telurnya telur ayam. Sehari mau makan telur 2 butir. Bisa atau enggak? Nah, sekarang kalau kita makan telur ayam 2 butir, proteinnya apakah cukup nih? Kolesterolnya apakah kelebihan? Tergantung kebutuhan orang tersebut bagaimana. Jadi telur itu boleh dikonsumsi setiap hari. Apalagi putih telur itu yang bagus. Kalau kuningnya ya kalau bisa tidak berlebihan karena dia mengandung kolesterol yang lebih tinggi. Oh, Ya, terima kasih dok. Iya. oke, Hans, lanjutkan Hans. Dok, katanya kan masa pandemi ini harus mengkonsumsi banyak vitamin. Nah, ada juga yang bilang kalau kita itu udah olahraga, imun kita udah tinggi, udah bagus, kita udah lebih beresiko kecil terkena penyakit corona ini, ya COVID-19 lah. Nah, itu benar nggak sih kalau hanya kita olahraga dan kita nggak mengonsumsi banyak vitamin-vitamin itu, kita udah beresiko kecil gitu terkena penyakit yang lagi ngetren sekarang, dok. Thank you. Oke, ini penyakit COVID, ya, COVID-19 adalah penyakit yang ditularkan, kan dia virus, ditularkan melalui saluran nafas. Ya, jadi kalau kamu olahraga terus nggak minum vitamin tapi kamu nggak pakai masker, ketularan nggak? Iya, ketularan. Ya, intinya adalah kita yang mencegah penularan tersebut. Ya, seberapa? Jadi kita nggak bisa, misalnya kamu udah vaksin. Kamu udah makan yang bagus, kemudian kamu udah olahraganya bagus, ya pokoknya lengkap lah ya. Tapi kamu nggak cuci tangan, kamu nggak pakai masker, tetap ketemu orang sana sini, tetap ketularan, tetap kena sakit. Jadi kita nggak bisa kita kayak Superman gitu ya, kita kebal gitu, kita nggak bisa. Makanya kita pun kan kalau dokter ya di rumah sakit kenapa tetap harus pakai proteksi banyak begitu, walaupun mungkin anggapannya dia sehat gini-gini, dia tetap aja mencegah penularan. Intinya adalah kita jangan sampai tertular gitu. Kalau olahraga, Dok, apakah perlu pakai masker? Perlu. Olahraganya di mana? Kalau di dalam rumah sendirian ya nggak perlu, tapi kalau keluar misalnya sepedahan ya pakai masker. Oh, itu tidak mengganggu pernafasan begitu enggak ya, Dok ya? Tidak. Oh.
Ada pertanyaan. Itu adalah salah satu salah juga info banyak beredar di masyarakat, katanya kalau misalnya kita pakai masker saat olahraga nanti kita kekurangan oksigen. Nah ini ya salah. Saat olahraga pakai masker ya kan kita menghindari penularan, ya, menghindari terpapar oleh virus. Jadi nggak ada tuh kita pakai masker terus jadi oksigennya turun. Ada itu yang sudah mencoba. Kalau kita pakai masker, ukurlah saturasinya. Emangnya turun? Enggak, tetap bagus 100. Nah, ini gua mau nanya nih, Dok. Bentar Hans ya, lu lagi resen tuh. Oke. Gua mau nanya, nge-gym pakai masker ya. Kalau contohnya kita gymnya itu yang high intensity kayak RPM, kayak circuit training gitu-gitu, yang lebih membakar ini, yang lebih ngos-ngosan gitu, bagi pump segala combat segala macam. Nah itu kalau pakai masker, emang aman itu pakai masker, tapi kalau kita pakai masker itu ngos-ngosan setengah mati, itu apakah harus tetap maskeran? Oke, di era pandemi katanya sudah dikasih tahu nih sama Badan Kesehatan Dunia bahwa olahraga yang disarankan di era pandemi adalah yang intensitasnya ringan sampai sedang. Tidak boleh yang intensitasnya berat seperti yang tadi disebutkan. Oke. Jadi itu memang sudah diwanti-wanti, kita pilih aktivitas fisik atau exercise yang intensitasnya ringan sampai sedang. Di era pandemi ya, karena memang tujuannya ya karena kan memang itu banyak orang kalau kita intensitasnya berat, kita ingin mengambil oksigen lebih banyak. Tentunya dengan menggunakan masker, biasanya kita cenderung akan engap ya rasanya gitu. Walaupun sebenarnya oksigen di dalam tubuh kita tetap normal gitu. Oke, silakan Hans. Dok, saya pernah lihat nih ada orang yang olahraga dia pakai sport mask. Nah itu sirkulasi udaranya katanya bisa lebih bagus. Tapi apakah dia benar-benar seperti masker medis gitu fungsinya, Dok? Oh, ini yang pakai filter. Ya, tapi yang khusus untuk olahraga lah. Katanya pernafasannya bisa jadi lebih bagus dibandingkan masker medis. Oke, jadi gini, kalau masker itu banyak jenis. Ya, masker mana yang disarankan untuk mencegah penularan COVID, itulah yang perlu kita cari tahu ya. Banyak masker yang beredar, ada yang certified, ada yang tidak. Tapi paling nggak kita pakai masker kan. Yang disarankan sebenarnya adalah masker yang bukan yang pakai filteran itu. Ya, sport mask itu tidak termasuk di dalam untuk pencegahan COVID-19. Terima kasih, Dok. Kohar, audionya belum dinyalain. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi? Kita akan selesai sebentar lagi ya, karena kita sudah janji jam 9 sudah tag tutup ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Gua. Ini mau nanya, Dok. Aku kembali ke diet ya, Dok ya. Apakah soalnya aku lihat temen aku tuh kalau dia lagi diet, proses program diet gitu, dia menggunakan obat penahan nafsu makan. Apakah itu aman, Dok? Oke. Obat diet itu macam-macam. Salah satunya memang yang digunakan yang sifatnya menekan nafsu makan. Biasanya diberikan untuk orang-orang yang memang sering craving atau sering lapar ya. Apakah itu aman? Setiap obat pastinya ada efek samping. Ada indikasinya, pastinya ada kontraindikasi juga. Jadi nggak semua orang nih bisa diberikan penekan nafsu makan. Ada kondisi tertentu, contohnya misalnya orang darah tinggi, kemudian dengan penyakit jantung, biasanya tidak memberikan untuk yang penekan nafsu makan. Tapi
Tapi penekan nafsu makannya pun jenisnya biasanya macam-macam. Jadi tergantung obat yang dia konsumsi yang jenisnya apa. Oke, tergantung. Oke, terakhir ya Hans. Last one Hans. Dok, saya mau, ini banyak sih perempuan-perempuan yang nanya, dok. Saya tuh makannya udah sedikit, nasi saya udah sedikit, sayurnya udah sedikit, tapi kenapa nggak kurus-kurus, dok? Terus saya hanya menjawab mereka, kamu nggak olahraga. Itu benar nggak sih, dok? Benar, salah satu jawaban yang the best itu ya. Jadi kamu nggak bisa makan sedikit aja, terus kamu cuma golek-golekan, tidur-tiduran, nggak akan kurus. Nggak bakal kurus. Terus dok, katanya saya ada olahraga kok, saya ada naik turun mobil. Terus saya ada jalan dari lantai 1 ke lantai 3. Atau saya ada jalan keliling-keliling rumah aja kok. Nah, itu sebenarnya kan tidak terlalu berpengaruh ya dok ya? Oke, jadi kalau untuk program penurunan berat badan, itu exercise-nya harus dipilih nih. Ya, makanya kita sebut sebagai exercise. Kalau yang tadi dia jalan-jalan keliling rumah namanya cuma aktivitas fisik. Karena kan sifatnya dia tidak planning ya, tidak terjadwal, tidak teratur gerakannya. Yang disebut exercise untuk penurunan berat badan ya harusnya terplanning. Misalnya 30 menit jalan cepat ya, kemudian jalan cepatnya seberapa cepat atau berapa langkah. Nah, itu yang perlu diatur. Jadi nggak bisa hanya, ya jangan-jangan keliling rumahnya cuma 5 menit, 10 menit. Yang nggak ada gunanya mau makan sedikit. Ingat, kalau makan sedikit kurang dari kebutuhan kita atau kebutuhan dasar kita itu belum terpenuhi, yang ada tubuh kita itu ngirit tadi. Malah jadi metabolismenya jadi lambat. Kalau udah lambat kayak gitu, ya penurunan berat badannya akan semakin sulit. Dok, katanya minum air dingin ini bisa membakar kalori sedikit gitu dok. Katanya penelitian yang sekarang gitu. Tapi kalau kata orang dulu, kamu itu harus minum air hangat biar lemaknya itu terbakar gitu, meleleh. Itu yang benar tuh mana sih dok? Sama-sama air putih kan, Iya, masuk ke tubuh kita tetap jadi air kan. iya. Apakah kalau kita makan minum air dingin, air hangat masuk ke dalam tubuh terus dia dingin sama hangat? Enggak, dinormalin sama tubuh. Mm-mm. Ya, jadi tubuh kita tuh dari diciptakan Tuhan udah pintar banget. Jadi nggak ngaruh kamu mau minum air putih. Yang penting air putih ya. Kalau yang diminum air gula ya lain ya. Atau es teh manis ya lain ya. Gitu. Jadi kalau air putih mau hangat, mau dingin sama aja efeknya ke dalam tubuh. Nggak ada tuh minum air. Ada juga dulu orang tua kita habis makan sabu-sabu misalnya minumnya teh panas ya biar lemak-lemaknya luntuh. Nggak ada ya. Nggak bisa kayak gitu. Dok, kalau olahraga minum air dingin tuh boleh nggak? Boleh. Oh boleh. Katanya nanti paru-paru kamu jadi basah gitu. Nggak, paru-paru basah penyebabnya masa karena minum air dingin. Thank you ya dok. Udah cukup ya Hans. Nanti private. Udah. Oke. Oke, nah terakhir kami minta kesediaan Dr. Jennifer untuk closing statement buat kita tentang nutrisi. Yang penting, yang menjadi satu pedoman bagi kita tentang nutrisi pada malam hari ini. Kami persilakan kepada Dr. Jennifer. Oke, untuk menata hidup sehat itu nomor 1 yang penting seberapa besar tadi keinginan kita buat menjadi lebih sehat. Mulailah mengubah dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita, mungkin 1-2 hal saja yang kita ubah menjadi kebiasaan yang lebih baik. Mulai sesimpel itu aja, ya. Jadi yang penting ubahlah kebiasaan gitu, dan jangan lupa dengan gizi seimbang tadi. Oke, thank you. Saya kembalikan kepada host, silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih pemaparan materi dan Q&A bareng sama Dr. Jennifer. Berikutnya ada info dari pembina.
Oke, info untuk minggu depan. Untuk minggu depan kita kembali akan dilayani oleh Bapak Jimmy Setiawan, seorang pendiri dari Wow Ministry. Beliau akan mengambil bagian kedua yang berjudul Worship, ya, khusus di bidang worship. Kalau 2 minggu yang lalu beliau sudah mengadakan seminar tentang musik, maka untuk minggu depan akan masuk ke tema yaitu worship. Kemudian next lagi untuk ini sudah. Nah, untuk perubahan tata registrasi nanti akan diberitahukan melalui WhatsApp kepada untuk event bulan depan. Kami ada 4, tapi yang terakhir belum sempat dibuat. Minggu pertama akan diundang Pendeta Kipsedi Cohen, seorang gembala sidang dari Mimbar Reform Injil Indonesia di Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Nah, tema Knowing the Chaos. Beliau adalah alumni STH Saat dan UGM Master of Philosophy. Kemudian yang kedua adalah dosen dari, temanya adalah okultisme, dosen dari STT Filsafat Teologi Jakarta, Bapak Pendeta Asigop Sitanggang, yang menyelesaikan DTH dari Universitas Göttingen, Jerman. Kemudian yang ketiga adalah Pendeta Togardo Siburian, seorang dosen sistematika STT Bandung, yang menyelesaikan doktornya dari Batu Malang. Yang keempat adalah tema tentang The Best Mom yang akan dibawakan oleh seorang istri hamba Tuhan yang menyelesaikan studi Master Teologi dari STT Jeffrey Jakarta. Jadi itu untuk acara bulan depan. Saya rasa itu saja untuk pengumuman. Baik, kita udah sampai ke penghujung acara kita. Sebelum kita bubar, kita mempersilakan Bapak Princen untuk doa penutup dari acara hari ini. Silakan Pak Princen. Halo. Bapak Princen. Oh, internet lagi lemot. Kohar, tolong buka audionya, Kohar. Oke, mari kita sama-sama berdoa ya. Pak Princen, internet terputus ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat seminar, perbincangan, buat materi yang pada malam hari ini sangat berguna bagi kami. Tuhan, tolong setiap kami Tuhan, sehingga itu menjadi berkat dalam kehidupan kami dan kami praktekkan dalam seluruh kehidupan kami. Tolong supaya hidup kami setiap hari boleh semakin sehat dan semakin punya komitmen untuk hidup lebih sehat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you kepada Dr. Jennifer yang sudah hadir bergabung bersama-sama dengan kami semua. Haleluya. Mari sama-sama kita menari buat Tuhan. Dengan seluruh keluarga di rumah, kita goyangkan badan, menari, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana,
daripada Dialah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada kami ragu, tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Kaulah jalan kebenaran, jalan kebenaran, dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Kaulah jalan kebenaran, dan memberi hidup yang kekal